Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi afana fi jasadina wa radda ilaina arwahana wa adhina lana bidzikri. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengembalikan kepada kita ruh kita, memberikan kesehatan kepada kita. Dan yang lebih indah dari semua itu, Allah memperkenankan bagi kita untuk mengingatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang orang yang tidur semalam suntuk, yang enggak bangun untuk sholat subuh, kata beliau, dzaka rajulun bala syaitanu fi udhuni. Itu orang yang dikencingi syaitan di telinga. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memperkenankan kita untuk datang ke rumah Allah ini. Kita tahu sholat berjamaah di masjid untuk waktu zuhur, waktu asar dan maghrib itu biasa. Tapi untuk waktu isya dan subuh itu luar biasa. Sampai kata Nabi alaihi salatu wassalam, athqalus salati alal munafiqin, salat yang paling berat buat orang-orang munafik itu salatul isya wa salatul fajr. Salat isya dan salat subuh. Law ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Andai kata mereka itu tahu dengan fadilah, dengan keutamaan sholat isya dan subuh berjamaah ini, pasti mereka akan datang melaksanakannya dalam kondisi merangkak. Walaupun harus merangkak, mereka akan datang. Sebagian kita semalam sholat tarawih, ya berapa menit jemaah? 2 jam? Waduh, berlebihan. Berapa? 40 menit. Ada mungkin yang 1 jam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail." Siapa yang salat isya berjamaah, dia itu dapat pahala seperti salat setengah malam. Wa man shallal fajra fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Yang isya berjamaah ditambah subuhnya berjamaah, dia seperti sholat semalam suntuk. Bayangin jemaah, fadilah yang begitu besar yang Allah berikan. Maka seharusnya kita bersyukur yang bisa sholat subuh berjamaah ini, banyak-banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau tambahkan bagi baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah, kenapa tema kita? Apa tema kita?
Anda ini Ramadan terakhir kita. Ternyata yang membuat orang bersemangat itu, yang menjadikan dirinya dapat memaksimalkan waktu itu, kalau dia ingat ini yang terakhir, udah gak ada lagi kesempatan. Tatkala datang seorang meminta nasihat kepada Nabi SAW dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan Ibnu Majah, orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, allimni wa aujiz." Wahai Rasulullah, ajarin aku tapi yang ringkas. Ini sahabat minta pelajaran dari Nabi SAW, tapi nggak mau yang panjang-panjang. Kenapa? Takut lupa. Makanya kita kajian pagi ini jangan panjang-panjang. Apalagi habis subuh ini, Masya Allah jemaah. Kalau sahurnya nggak terlalu baca, insya Allah aman jemaah. Apa kata Nabi SAW kepada sahabat ini? "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Kalau engkau bangkit mendirikan sholat, jadikan sholat itu seperti sholat yang terakhir. Muwaddi' di sini para ulama menjelaskan ada dua makna. Sholatnya orang yang meninggalkan dunia. Jadi ketika masuk sholat, masuk masjid, udah semua urusan dunia tinggal di luar sana. Antum fokus. Karena kita juga nggak tahu apakah kita akan keluar dari masjid ini dalam kondisi berdiri atau tidur. Kita nggak tahu. Mana yang kedua? Seperti orang yang mau mati sudah. Yang dia nggak bakal sholat lagi setelah ini. Kira-kira bagaimana sholat kita coba? Sholat antum tahu bahwasanya malaikat pencabut nyawa lagi nungguin di pintu sana. Antum akan sholat benar-benar khusyuk. Bahkan sujud antum mungkin akan jadi sujud terpanjang. Kita kadang-kala sujud kalau sholat, ya sholat sunnah, umpamanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kayaknya kepanjangan. Subhana rabbiyal a'la sekali kan sudah sah. Sebagian orang antum lihat, kenapa di beberapa masjid ketika sholat tarawih mereka itu cepet-cepetan? Karena mereka berpikir kan besok sholat tarawih lagi kita, lusa sholat tarawih lagi, masih panjang Ustaz. Sholat tarawih ini 1 bulan, udah jangan panjang-panjang. Karena dia berpikir masih punya waktu. Tapi ketika dia sholat muwaddi', yang dia beranggapan ini sholat terakhir dia, maka mungkin imam sudah assalamualaikum, dia masih sujud, doa. Padahal imamnya sudah assalamualaikum. Karena khusyuknya dia, sampai dia tenggelam dalam doanya. Pernah kita sholat kayak gitu jemaah? Pernah Ustaz? Sekali jemaah. Iya, sebagian kita mengalami peristiwa-peristiwa yang menyebabkan dia sholatnya itu khusyuk sekali. Tapi kebanyakan tidak. Maka nasihat Nabi ini dipakai. Hadirkan selalu, bahwasanya kita nggak tahu apakah kita bakal sholat duhur nanti, nggak tahu. Wala takallam bikalamin ta'tadzir minhu. Wasiat yang kedua, jangan ngomong yang akhirnya engkau terpaksa minta maaf nanti. Kalau gitu ya hati-hati ngomongnya. Jadi sebelum ngomong mikir. Karena ada orang setelah ngomong baru mikir. Kok salah mau. Akhirnya minta maaf. Tapi kalau orang ikut nasihat Nabi SAW, dia berpikir sebelum berbicara. Ini yang suka komen.
yang suka bikin status. Taruh nasihat Nabi ini di benak kita. Kira-kira yang ana tulis ini baik apa tidak? Nyakitin hati orang apa enggak? Karena sebagian kita enggak mikir. Oleh karena itu Nabi SAW ketika memberi wasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, setelah wasiat yang panjang, lalu Nabi mengatakan, ala adulluka ala milaki dzalika kulli. Kamu mau enggak aku kasih nasihat yang menggabungkan semua nasihat tadi? Bala ya Rasulullah. Beliau mengeluarkan lisannya lalu mengatakan, amsik alaika hadza. Jaga lisanmu. Pegangin lisannya supaya enggak liar. Heran Mu'adz. Kenapa menjaga lisannya jadi wasiat yang menggabungkan semua nasihat Nabi SAW? Lalu Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallam bihi. Apakah kita akan dihukum, dihisab dengan semua yang kita omongkan? Lalu kata Nabi SAW, wa hal yakubun nas finnar ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wah, thaqilat ka ummuka ya Mu'adz. Itu orang-orang yang tersungkur dalam neraka. Karena apa? Karena omongan mereka. Subhanallah, ternyata yang banyak memasukkan ke neraka ini lisan. Antum tidak mencuri, antum tidak mengambil hak orang lain, antum merasa baik, tapi boleh jadi antum ngomong ngawur. Itu yang memasukkan neraka. Maka Nabi SAW kasih nasihat, kalau ngomong mikir dulu, jangan sampai nanti akhirnya harus minta maaf. Yang ketiga wasiat Nabi SAW, wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Engkau tumbuhkan putus asa. Putus asa, iya. Putus asa dari yang ada di tangan manusia. Jangan berharap kepada manusia. Jangan ingin memiliki apa yang dimiliki oleh manusia. Udah jangan. Sebagian kita itu masih banyak bergantung sama manusia. Ada apa-apa, oh ada fulan, ada fulan, ada fulan. Ketika melihat hartanya fulan, tumbuh kecintaan kepada dunia. Oh jangan, minta sama Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia yang mengikuti wasiat Nabi SAW ini, dia akan jadi orang yang terhormat. Salatnya khusyuk, muamalahnya sama manusia baik, dan dia tidak berambisi dunia. Ahibati fillah, kalau bicara andai ini Ramadan terakhir kita, ini mengingatkan kita dengan wasiat Nabi SAW, akthiru dzikra hadhimil ladzah. Perbanyak mengingat pemutus kelezatan, ya'nil maut. Kematian itu memutuskan kelezatan. Wallahi, orang-orang yang ingat mati, dia tidak akan sibuk mempersiapkan untuk buka nanti malam. Ini sebagian kita kan yang dipikirkan apa? Buka apa nanti ya? Buka ini, buka ini. Senteni. Iku sesuai. Apa yang antum mau kerjakan sambil nunggu berbuka? Karena kita nggak tahu apakah kita akan sampai berbuka. Tapi gara-gara manusia ini punya angan-angan yang panjang, ya akhirnya dia ibadahnya malas. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kalau ngelihat ada rombongan yang gotong jenazah, kata Abu Hurairah mengatakan, umdu wa inna 'alal athar. Kata dia, berangkat engkau,
Kita nyusul. Wallahi kita nyusul. Antum kalau melihat ada jenazah lewat, antum sedang mau nyusul dia. Kita hanya nunggu antrian. Dan antriannya itu random. Nggak harus yang tua dulu mati. Antum kadang kala ngelihat orang yang tua nggak mati-mati. Anaknya mati di sini. Kita lihat. Tidak sedikit kakek yang mengantarkan cucunya ke kuburan. Ya apa coba? Kalau kita berpikir seharusnya kakek dulu ini yang matilah. Wes tuh urip ini. Wa inna 'alal athar. Kita akan nyusul jemaah. Ahibati fillah. Dalam bulan Ramadan ini, siapa yang mengantarkan jenazah? Ada yang mengantarkan jenazah keluarganya? Jemaah, coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Syuf jemaah. Di bulan Ramadan ini ada yang mengantarkan keluarganya, kerabatnya. Maka kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Apa bekalnya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian. Sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Dan kita berpuasa di bulan Ramadan untuk mencapai takwa. Kenapa? Ya kalau kita puasa tanpa takwa dan tidak untuk meraih takwa, yang ada sia-sia. Karena Allah Jalla Jalaluh mengatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka ada orang yang puasa bukan karena takwa, karena kepingin sehat. Ada jamaah. Alhamdulillah Ustaz, sejak puasa ini kok badan anak enak ya. Kayaknya anak mau puasa terus. Loh kalau nggak enak, tidak puasa Ustaz. Maka yang pertama niatnya diperbaiki. Kata Nabi SAW, man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka ini orang yang akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Apakah kita sudah berpuasa karena iman dan wahtisaban? Apakah kita benar-benar sudah menggambarkan dapat apa anak puasa? Karena sebagian kita ada yang berpuasa karena tradisi, karena udah biasa puasa. Antum kenapa puasa? Oh, saya sejak kecil puasa. Iya, nah. Terus di rumah saya semuanya puasa. Apakah dia berpuasa karena imanan atau karena kebiasaan? Sudah enak ada kalau tidak puasa itu. Baca lagi jam. Kita tinggal berapa hari nih ya Ramadannya. Jadikan evaluasi nih untuk hari-hari yang berlalu, kemudian kita perbaiki niat kita. Kalau bicara sahnya puasa kita, insya Allah kita semua tahu tiap puasa Ramadan, puasa wajib itu harus sebelum matahari, sebelum fajar terbit. Niatnya itu niat agar puasa kita sah. Tapi niat agar puasa kita mendapatkan pahala yang maksimal, maka imanan wahtisaban. Dengan niat ini tidur pun bisa jadi ibadah. Maka antum dengar naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Hadis dhaif. Sehingga orang ketika yang lainnya ngaji, ana mau tidur. Kenapa? Sama-sama ibadah. Antum ngaji ibadah, ana tidur ibadah. Lah.
Maka ketika antum benar-benar memikirkan mungkin ini Ramadan terakhir ana, tinggal sedikit, antum akan memaksimalkan puasanya. Sebagian kita tatkala berbuka, itu yang dipikirkan makanan. Sampai kadang-kala duduk di meja makan ya, dilihat koleknya, diudek, taruh lagi. Tanya lagi, ada yang lainnya? Subhanallah. Padahal waktu itu waktu mustajab berdoa. Antum jangan mikir makan. Bentar lagi makan antum. Jangan memikirkan menu yang antum akan santap, tapi pikirkan menu yang antum akan santap di surga Allah Azza wa Jalla. Ada apa di surga ya? Karena katanya orang yang rajin puasa itu ada pintu khusus buat mereka yang akan diberikan kepada mereka. Antum bayangin, orang yang puasa itu katanya pahalanya gak terhitung, gak seperti ibadah yang lainnya. Antum ingat lagi, ya Allah nih waktu mustajab, lalu antum berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Itu yang harus ada di benak kita. Jadi kualitas ibadah puasa kita ini Masya Allah jemaah. Baca Quran, sudah juz keberapa antum? Alhamdulillah Ustaz, ana nggak ngejar hatam, ana ngejar tadabbur Quran. Ana ingin membaca sama artinya. Nah, antum sudah juz keberapa? Ya masih ayat ke 100 Ustaz, dari Al-Baqarah. Terus antum sehari berapa ayat yang dibaca? Ahibbatifillah. Oke, kita yang nggak paham bahasa Arab mungkin beda dengan orang yang ngerti bahasa Arab. Ketika kita membaca bagaimana para salafus saleh membaca Al-Quranul Karim ya. Qatadah bin Da'amah Sadusi tiap 7 malam hatam Quran. Itu sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan dia tiap 7 malam. Masuk bulan Ramadan tiap 3 malam hatam Quran. Di malam hari mereka lebih banyak menghatamkannya di malam hari. Makanya Quran dan puasa ini akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Apa kata Quran ketika dia mau membelain orang ini pada hari kiamat? Dia mengatakan, Ya Rabbi, mana'tuhun naum billail. Wahai Rabbku, aku halangi dia dari tidur di malam hari. Ngapain ngaji? Baca Quran. Baca Quran di malam hari berbeda dengan baca di siang hari. Malahan kita di malam hari jarang baca Quran. Bacanya ya udah, antum nggak harus duduk baca Qurannya sambil sholat. Pegang Qurannya, sholat dengan Quran. Yang nggak punya hafalan Quran yang banyak, sholat ya. Tahun lalu anak kayaknya ya tarawehnya cuma di masjid itu. Ya silahkan. Kalau di masjid Al-Ikhlas ini berapa juz semalam? Nah, nggak hitungan juz, hitungan halaman. Berapa halaman? 2-3 halaman 11 rakaat. Allahu Akbar jemaah. Tergantung imamnya, Masya Allah. Ya imamnya yang harus dikondisikan. Nah perlu ya. Perlu imamnya dikondisikan. Karena sholat malam ini sholat sunnah. Beda sama sholat wajib. Kalau ada orang yang merasa imamnya ini nggak mikir, di belakang ini ada orang tua, ada anak-anak. Nah, sholat wajib harus mikirkan mereka. Nabi SAW bagaimana sempat marah kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu karena sholat isya baca Al-Baqarah. Bayangin. Salat isya baca Al-Baqarah ini jemaah. Itu imam makmumnya sampai ada yang mau faraqah, ada yang memisahkan diri dari Mu'ad bin Jabal. Tapi ketika salat sunnah enggak. Nabi SAW ketika salat wajib mengatakan man shalla bin nas falyukhaffif. Jadi imam tolong ringankan salatnya. Di belakangnya ada orang tua, ada anak-anak, ada orang lemah,
ada dzal haja, ada orang yang punya hajat dia. Jangan lama-lama. Karena itu salat wajib ya. Maka kata Nabi SAW, Iqra sabbih isma rabbikal a'la. Salat Isya itu baca sabbih isma rabbikal a'la. Hal ataka hadithul ghasyiah. Baca itu. Tapi ketika salat sunnah, salat malam Nabi SAW, beliau pernah salat 1 rakaat 5 juz. 1 rakaatnya Nabi SAW. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari menjadi imam salat tarawih di Masjid Nabawi, itu bacanya ratusan ayat. Al-Baqarah itu mereka baca 8 rakaat. Kalau Nabi SAW 1 rakaatnya 5 juz sampai An-Nisa, ini mereka bacanya 8 rakaat Al-Baqarah. Kalau imamnya baca Al-Baqarah 12 rakaat, itu makmumnya ya Allah seneng banget. Karena ringan buat mereka. Kita kadangkala sebulan Al-Baqarah tidak hatam. Jadi imamnya kalau dihitung sholat tarawih dari awal Ramadan sampai selesai Ramadan, itu Al-Baqarah nggak selesai. Kalau mau dihitung halaman, ada apa jemaah? Tadi kita tidak menjadikan ini Ramadan terakhir kita. Kita masih berpikir insya Allah Ramadan tahun depan lah Ustaz, kita insya Allah bacanya lebih panjang lagi. Ya sekarang ini dikondisikan. Yang nggak mampu berdiri, duduk jemaah. Karena ini sholat sunnah, nggak apa-apa antum duduk. Jangan imamnya disalahkan. Ada orang tua umpamanya imamnya kepanjangan, habis sholat 2 rakaat datang ke imam. Pak Imam, ojo tawa-tawa. Wis tuwek. Yang tua silahkan pakai kursi, duduk nggak apa-apa. Ini sholat sunnah jemaah. Bahkan yang nggak sakit pun kalau bicara sholat sunnah boleh duduk. Mama yang muda-muda, aduh anak kayaknya nggak kuat Ustaz, anak mau duduk aja, nggak apa-apa, dapat pahala separuh. Iya, kalau yang sehat sholat sunnah duduk pahalanya setengah jemaah, karena dia memang capeknya setengah. Rasul SAW ketika beliau sudah lanjut usia, kadangkala beliau capek. Beliau sholatnya duduk. Karena beliau tadi bacaannya panjang beliau ketika berdiri. Antum kalau baca Qul huwallahu ahad duduk keterlaluan. Nabi SAW itu bacaannya panjang. Ketika beliau mau ruku, baru beliau berdiri. Jadi sedikit beberapa beliau baca berdiri, kemudian beliau ruku. Ini beberapa cara. Insya Allah ketika difahamkan kepada jamaah akan memilih. Mamanya yang kepingin sholat tiap malam 1 juz ya Masjid Al-Ikhlas gitu. Yang kepingin 1/2 juz ya Majelis Fulan gitu. Yang kepingin 1/4 juz Masjid Fulan. Jadi ada pilihan gitu. Tapi kalau semuanya rata, orang mau milih kemana? Anda mau cari yang imamnya 1 juz gitu. Nggak ada, ya antum sholat sendiri. Jadi sholat tarawih itu sholat sunnah yang boleh dilakukan sendiri. Kembali tadi, baca Quran. Ini urusannya dengan membaca Al-Quranul Karim. Ketika antum membaca Al-Quranul Karim dengan target, insya Allah akan tercapai. Maksudnya anak sehari mau baca 3 juz. 10 hari terakhir ini anak mau hatam. Antum niat kepingin hatam, insya Allah antum kalau mati sebelum selesai Ramadan ditulis antum hatam Quranul Karim. Tapi dengan niat tadi. Namun usahakan membacanya dengan artinya, dengan tafsirnya. Itu yang akan membuat kita rindu sama Quran ini jemaah. Karena kita faham Allah ini menurunkan Al-Quranul Karim hudan linnas, petunjuk buat umat manusia. Di mana petunjuknya? Di tadabbur. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini kitab
yang penuh dengan berkah yang kami turunkan kepadamu agar ditadabburi ayat-ayatnya dan mereka orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Bagaimana kita akan dapat mengambil pelajaran kalau kita tidak ngerti? Maka mau tidak mau kita perlu baca dengan tafsirnya. Antum baca dengan tafsirnya. Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian nggak akan pernah puas membaca firman Tuhan kalian. Allahu Akbar. Maka tadi Qur'annya dikencengin, diniatkan 10 hari terakhir ini jemaah. Kemudian di antara yang diinginkan orang mati, orang kalau mati itu kepingin apa sih? Pingin apa jemaah? Kepingin nikah lagi? Pingin hidup lagi ngapain? Sedekah. Sedekah. Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhal di akhir surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, ya Allah jemaah, antum kalau setiap baca Quran itu sama artinya ketemu ya ayyuhalladzina amanu, antum akan ketemu oh Allah panggil aku nih. Kenapa Allah panggil aku ya? Jangan sampai harta dan anak kalian membuat kalian lupa, lalai dari mengingatku. Kebanyakan kita bekerja untuk apa? Untuk dapat harta. Sebagian kita bekerja merantau ke ibu kota, bahkan ada yang meninggalkan negerinya. Kalau ditanya, antum buat apa jauh-jauh bekerja? Ya Ustaz, demi sesuap nasi. Ya bohong antum. Sesuap nasi banyak di Indonesia. Tapi kalau sesuap emas ya harus merantau jauh-jauh. Kadang-kadang orang bicara kebutuhan, enggak kenal jamaah. Ada yang lebih dari itu. Itu yang kadang-kadang membuat orang tua lupa mengingat Allah Azza wa Jalla. Sebagian mereka halal haram dihantam sama mereka. Karena lupa sama Allah. Yang ada dalam benaknya anak-anak mau sekolah, anak-anak mau lebaran. Bayangin sebelum Ramadan ini, sebelum lebaran, biasanya polisi memberikan himbauan. Apa himbauannya? Tolong berjaga-jaga motornya karena mau hari raya. Terus kenapa? Banyak maling motor. Iya jemaah. Mau lebaran itu tingkat kriminal meningkat. Tanya sama polisi. Maka mereka biasanya di kampung itu babin mas, babin kaptipmas. Itu memberikan arahan, tolong dijaga karena banyak orang mau lebaran. Subhanallah. Ahibati fillah, gara-gara harta, gara-gara anak lupa sama Allah saja. Yang melakukan itu maka dialah orang-orang yang merugi. Lalu apa kata Allah? Kita semua ya cinta sama harta. Siapa yang nggak suka sama fulus? Angkat tangan. Ada yang nggak suka sama uang? Nggak suka sama harta. Ayam, iya. Kalau antum kasih ayam duit lebaran nanti baru 100.000, 50.000, nggak mau ayam, diketawain sama ayam itu. Tapi kalau manusia, zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, itu tertanam di jiwa kita cinta kepada harta. Sampai Allah katakan wa innahu li hubbil khair la syadid. Wallahi sesungguhnya dia tuh manusia kecintaannya kepada al khair. Harta ini dinamain al khair sama Allah. Berat cintanya, cinta mati. Makanya Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Kalian infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Wallahi kalimat ini kalimat yang memotivasi kita untuk sedekah. Kenapa? Antum sedekah dikasih siapa hartanya? Ya, dari Allah.
Ketika Allah katakan mimma razaqnakum, orang itu jadi nggak berat. Contoh nih jamaah. Contoh, kalau kita benar-benar menghadirkan perasaan ini dari Allah nih, ini dari Allah. Kalau ada orang di bulan Ramadan ini banyak orang kirim sodako, zakat. Ustaz tolong bagikan Ustaz. Ada orang kirim 100 juta. Ustaz tolong bagikan Ustaz. Apakah mungkin ana tidak membagikan jamaah? Bukan fulusnya ana ini. Fulusnya orang ini. Mungkin ana akan makan hal itu. Orang yang beriman gak akan. Karena dia tahu ini bukan hak ana. Contoh yang lebih ringan. Ada orang, Ustaz ini Ustaz, ana kasih 10 juta Ustaz, tolong sampaikan ke kampus Ustaz. Apakah berat buat ana menyampaikan 10 juta itu jamaah? Enggak ada perasaan berat. Kenapa? Karena memang ana dititipin doang. Dan harta yang ada di diri kita itu titipan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita bukan sodako dari hasil kerja kita jamaah. Kalau antum mikir, oh ya anak kerja keras. Enggak, antum sodako dari rizki yang Allah berikan kepada antum. Biasanya kan orang mengatakan kalau dari hasil kerja sendiri itu Ustaz, berat biasanya. Perasaan itu hilangkan. Ganti dengan perasaan rizki dari Allah. Wallahi berapa banyak orang bekerja, sama kerjanya sama kita, tapi rizkinya berbeda aja. Ada orang-orang Masya Allah yang sama-sama buka warung, sama jualan takjil. Yang satu laris, yang satu tidak laris. Padahal yang dijual sama. Kenapa berbeda? Innallaha huwar razzaq. Allah yang bagi rezeki. Maka kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Artinya kalau ada harta yang bukan dari rezeki kami, jangan disedekahkan. Sudah jangan. Tapi semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada kalian. Kalau sudah datang kematian, wallah ini orang akan mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau kau tunda, ya Allah tunda kematianku sedikit aja, sedikit. Ditunda berapa menit lah, 5 menit. Kepingin apa dia? Fa'as-saddaq. Dia kepingin sedekah. Kenapa dia nggak ingin sholat ya? Kenapa dia nggak ingin berangkat umrah? Kenapa dia nggak ingin berangkat haji? Dia ingin sedekah. Karena itu amalan yang hanya perlu ngomong. Kalau sholat harus wudhu, harus menghadap kiblat. Tapi sedekah tinggal ngomong buat masjid Al-Ikhlas 2 miliar. Berapa menit? Cuma nggak sampai 1 menit. Tinggal ngomong sedekah itu. Itu antarkan ke rumahnya fulan. Sesuatu yang butuh waktu singkat sedekah ini. Antum kalau mau transfer itu butuh berapa jam ya? Mau transfer full, buka handphonenya, apalagi sekarang jemaah. Buka handphonenya, cari rekening yang dituju, nominalnya, masukin PIN, traks. Uang itu berpindah jemaah. Sudah jadi sedekah. Maka orang kalau mau mati itu ingin sedekah. Kenapa? Karena dia lihat hasil kerja dia tinggalkan jamaah. Rumah yang dia bangun dia tinggalkan, mobil yang dia beli dia tinggalkan, nggak ada yang dia bawa. Apakah anak-anaknya orang soleh? Wallahu a'lam. Kalau anaknya orang soleh, mungkin ya anak-anak sedekah buat orang tuanya. Tapi boleh jadi tidak. Ada kejadian satu keluarga jam. Bapaknya ini kaya raya jam. Meninggal dunia. Warisannya miliaran. Datang seorang ustaz. Ustaz dan kerabat mereka ngomong, kalian kan ditinggalin harta banyak sama bapak kalian. Mbok, ya berapa persen lah diwakafkan. Apa kata anak-anaknya? Enggak. Kenapa dia nggak mau sedekah ketika hidup? Kenapa bapak nggak mau wakafkan hartanya ketika hidup? Sekarang udah jadi milik kita. Wallahi ya, anak itu ngomong kayak gitu ya. Ya memang betul secara akal. Kenapa ketika hidup nggak mau sedekahkan? Sekarang jadi milik kita, kita suruh sedekah.
Maka sebelum jadi milik orang lain, kita sedekahkan. Nabi SAW pernah mengatakan, ayyukum malu ghairihi ahabbu ilaihi min malih. Siapa di antara kalian yang harta orang lain lebih dia cintai daripada harta dia sendiri? Ada orang yang lebih cinta sama mobil tetangga daripada mobil dia. Datang ke rumahnya tetangga mandiin. Ada apa? Mobil antum mandi? Enggak. Ana cinta sama mobil antum. Ada yang kayak gitu zaman? Kata sahabat, siapa orang? Gak ada ya Rasulullah. Nggak ada orang yang lebih cinta sama harta orang lain. Kata Nabi SAW, malu. Kalian tahu harta kalian yang mana? Yang kalian makan kemudian habis. Yang kalian belikan pakaian kemudian jadi usang. Wa ma tasaddaqta bihi fa'abqait. Dan yang kalian sedekahkan kemudian kalian simpan. Sisanya fatarikuhu linnas. Punya orang sisanya itu. Kita ini kadang-kadang lebih suka sama sisanya ini jemaah. Kita lihat di brankas besi, Allah. Fulusnya siapa ini? Fulusnya orang. Fulusnya antum yang sudah antum keluarkan itu milik kita. Maka kadang-kadang pikiran kita tertipu dengan dunia ini. Maka tolong Ramadan ini, apalagi masuk 10 hari terakhir, apalagi di malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar, kita berusaha untuk keluarkan jemaah. Sudah bismillah. Berapa persen? Kita tidak bicara zakat. Zakat ada persentasenya. Tapi sedekah nggak ada persentase. Antum mau kasih setengah harta antum, monggo. Sebenarnya bukan kita keluarkan jamaah. Makanya bahasanya Al-Quran itu bukan mengeluarkan zakat, tapi memberikan zakat. Karena memang itu akan jadi bagian kita kelak di hari akhir. Lalu wahibati fillah, semualah amalan Ramadan itu kalau kita ingat mati, insya Allah kita akan maksimal. Ad-Daqqaq, salah seorang dari salafus soleh mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalath. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, itu akan dikasih karomah. 3 karomah. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan segera bertobat. Segera bertobat. Sebagian kita kan berpikir, insya Allah Ustaz nanti ana lebaran mau tobat. Kenapa? Karena dia berpikir umur dia masih sampai lebaran. Sebagian orang-orang ini kerjanya di tempat yang haram. Dikasih nasihat, antum berhentilah bertobat. Insya Allah Ustaz ana sudah mengajukan resign 6 bulan lagi, insya Allah ana. 6 bulan lagi. Antum emang tahu sampai 6 bulan umurnya? Karena dia berpikir enggak, insya Allah Ustaz ana masih ada ada rencana ini itu. Ingat, kematian itu datang tiba-tiba. Dan di antara tanda-tanda kiamat itu mautul fujah, banyaknya mati mendadak. Yang di masa Nabi SAW tidak terlalu banyak, sekarang banyak. Ada orang mengatakan fulan mati, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Wallahi kemarin minum kopi sama kita orang. Artinya ini orang gak kebayang mau mati gitu. Kemarin minum kopi, kemarin goes sama anak, kemarin masih main futsal sama kita orang. Itu tanda kiamat. Maka orang yang banyak mengingat kematian, dia akan dapat karomah. Yang pertama ta'jilut taubah, yang kedua wa qana'atul qalb, hatinya nerimo, nggak rakus dengan dunia. Dapat segitu alhamdulillah, maka dia tidak akan makan hak orang, dan insya Allah nggak akan makan yang haram. Yang ketiga wa nasyatul ibadah, semangat beribadah. Orang kalau ingat sama kematian, semangat dia beribadah. Maka anda kadang-kadang kalau membaca para salafus soleh itu merasa kecil jamaah, ya Allah, kecil sekali. Sebagian salafus soleh itu ada yang kerjanya bikin perhiasan emas. Kan biasanya ada yang dipatok gitu ya, dia pegang palunya. Ketika dengar
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mau matuk gak jadi jamaah. Berangkat ke masjid. Ya Allah, kapan bisa kayak gitu? Kita kadang-kala nunggu komat jamaah. Si suwi turun komat. Kenapa? Karena memang kita nggak ingat dengan kematian tadi. Tapi kalau ingat dengan kematian, bersegera, akan dikasih semangat beribadah jemaah. Wa man nasiyahu, yang lupa dengan kematian ini, maka akan dikasih hukuman 3. Apa hukuman yang pertama? Taswifut taubah. Tadi menunda-nunda taubat dia. Nanti insyaallah Ustaz. Jazakallah khair ya Ustaz. Barakallahu fiik. Karena kalau ada orang ya masih menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak berguna, kita katakan, ayolah, kapan kau berhenti? Kapan? Insyaallah doakan. Ini sudah kita doakan. Yang kedua, wa tarkur ridha bil kafaf. Hukuman yang kedua, dia akan jadi orang yang rakus, nggak ada puasa. Nih di 10 hari terakhir ini ujian jemaah. Yang punya toko rame-ramenya itu sekarang. Apa bahasanya orang Surabaya? Hah? Kalau orang Jember itu ngomongnya perpekan. Wih, rame pasar itu. Ini keuntungan yang benar-benar Masya Allah. Bayangkan Nabi SAW 10 hari terakhir malah iktikaf. Para sahabat ditinggalkan. Karena dia berpikir bisa jadi ini Ramadan terakhirku. Berharap aku mati di masjid insyaallah. Mudah-mudahan mati dalam kondisi iktikaf. Lebih baik mana mati dalam kondisi iktikaf sama mati di pasar. Tempat yang paling dicintai Allah, tempat yang paling dibenci Allah, pasar. Bukan berarti antum nggak boleh ke pasar, boleh jemaah. Kita butuh kehidupan, tapi jangan sampai rakus. Ingat dengan kematian. Sehingga ketika berangkat ke pasar, ingat doa masuk pasar. Ingat dengan larangan-larangan ketika berdagang. Itu insya Allah akan membuat kita jadi tadi ridho, qanaah dengan yang sedikit. Hukuman yang ketiga, at-takasul fil ibadah. Malas ibadah. Orang kalau nggak ingat sama mati, wallahi malas untuk beribadah. Ahibati fillah, yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada amalan yang kadangkala kita lupakan. Apa? Menjaga silaturahim. Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah qati. Nggak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Jangan sampai antum fokus ibadah tadi, sholat malam, baca Quran, ya, sedekah, tapi ternyata antum memutuskan silaturahim. Kemana tempat kita? Ya udah kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, nggak masuk surga gitu. Ini menunjukkan bahwa tatkala kita di bulan Ramadan, kita jaga hablum minallah, tolong hablum minan nasnya dijaga, khususnya kepada kerabat kita. Kalau ada yang tidak bertegur sapa dengan kerabatnya, boleh jadi kerabat antum yang mati duluan atau antum mati duluan. Kalau antum yang menzalimin dia dan dia mati, antum mau minta maaf sama siapa? Berat jemaah. Maka jaga silaturahim. Ya, nggak harus ziarah. Kata Nabi SAW, bullu arhamakum walau bisalam. Basahi rahim kalian walaupun sekedar ucapan salam aja. Pakai WA di grup, assalamualaikum. Kadang-kala di grup itu ada keluarga yang keluar dari grup mamanya karena ada masalah. Kita berusaha untuk japri dia, minta maaf sama dia. Dan ini kesempatan juga untuk berbagi. Kalau kalian bicara sedekah, maka tolonglah. Yang pertama jadi konsentrasi kita kerabat kita yang kita kasih sedekah. Kalau mereka orang-orang fakir, kalau mereka orang-orang mampu, kita kasih hadiah mereka. Kirimin hadiah. Jangan sampai kita berbagi sama orang jauh, orang dekat kita lupakan.
Ini kesempatan. Dan kalau mau minta maaf jangan nunggu Idul Fitri. Insya Allah Ustaz, saya mau minta maaf nanti Idul Fitri. Antum emangnya sampai Idul Fitri umurnya? Gak ada yang tahu Allah. Maka tadi orang kalau dia ingat kematian dia akan segera beribadah. Yang punya salah minta maaf sama keluarga. Sekarang habis kajian ini langsung antum minta maaf. Karena memang taubat seorang hamba tidak akan sempurna kalau urusannya dosa dengan makhluk kecuali dengan cara minta maaf atau minta dihalalkan sama mereka. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik. Ada yang lupa nih jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliau itu biasanya di sepanjang Ramadan itikafnya cuma 10 hari. Pernah sekali beliau nggak itikaf di bulan Ramadan, beliau ganti itikafnya di bulan Syawal. Diganti. Kemudian di akhir hayatnya Nabi SAW pada tahun ke-10 Hijriah beliau iktikafnya 20 hari. Karena sudah mendekati ajalnya Nabi SAW, semakin semangat beliau beribadah. Afwan izin bertanya Ustaz, apakah ada dalil khusus atau yang pernah Rasulullah SAW ajarkan terkait sholat malam atau sholat tarawih di akhir malam pada waktu 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Sebab ada khilaf dari para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Naam, ahibati fillah, jumhur ulama itu bersepakat bahwasanya nggak ada masalah nambah sholat malam lebih dari 11 rakaat. Apa dalilnya? Rasul SAW nggak pernah lebih dari 11 rakaat. Tapi Nabi SAW tidak melarang untuk lebih dari 11 rakaat. Apa dalilnya? Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Kaifa salatul lail?" Gimana salat malam ya Rasulullah? Nabi SAW hanya mengatakan salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasyital fajra fa'autir biwahidah. Kalau engkau takut masuk waktu subuh, maka witir 1 rakaat. Dari sinilah kemudian sholat malam itu tadi mau 11 rakaat fadhol, mau 9 rakaat silahkan, mau 7 silahkan, mau 17 silahkan, mau 23 silahkan, mau 43 silahkan. Silahkan jemaah. Sholatnya bebas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu sholat malamnya pernah di awal malam, pernah di tengah malam, pernah di akhir malam. Tapi berakhir beliau lebih memilih di akhir malam. Jadi kalau ada orang yang mau sholat malam, umpamanya sholat habis isya, silahkan sholat. Nanti tengah malam jam 12 dia bangun lagi, sholat lagi, silahkan. Rasulullah SAW ketika masuk 10 hari terakhir, beliau itu menghidupkan malam. Para ulama menjelaskan bukan berarti beliau nggak tidur, tapi beliau tidurnya dikit. Kemudian beliau hidupkan malam. Jadi boleh antum habis isya sholat, kemudian malam hari sholat lagi, tengah malam, dan sholatnya tadi nggak harus berjamaah jamaah. Antum di rumah, jam 10 bangun, ambil wudhu sholat, 2 rakaat, 4 rakaat, terus tidur lagi. Nanti bangun lagi, alarmnya dipasang umpamanya, sholat lagi. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah nggak ada masalah tentang masalah sholat malam ini. Barakallahu fikum. Apa ada ciri-ciri orang yang puasanya di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau bicara ada ciri-ciri sebelum puasa, ketika puasa dan setelah puasa. Sebelum puasa niat, karena syarat diterimanya ibadah itu 2, ikhlas sama sesuai dengan tuntunan syariat. Antum bisa lihat tuh,
Ana puasanya udah bener nggak? Udah sesuai nggak? Niat antum sendiri juga bisa mengecek. Kemudian setelah ibadah itu, antum tahu ibadah antum ini benar apa tidak. Allah Azza wa Jalla mengatakan, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu tahu dengan dirinya. Dia tadi sholat subuh, apakah dia khusyuk ketika sholat subuh atau sambil merem-merem? Dia tahu. Tapi ada orang yang nggak sadar. Ada cerita orang masuk masjid ketika hari Jumat. Dia di awal waktu masuk masjid. Artinya jamaah masih sedikit, dia masuk masjid. Tahu-tahu dia marah-marah sama orang. Ini masjid apa? Kata dia. Kenapa? Kok nggak ada khutbahnya? Ternyata dia tidur. Ketika qomat, dia baru bangun, maka dia marah-marah seperti itu. Dia nggak sadar. Nah, ini orang perlu dikasih tahu. Tapi secara umum manusia itu tahu dengan kualitas ibadah dia. Gimana tadi ibadah dia? Coba tanyakan. Imam tadi sholat rakaat pertama baca surat apa ya? Wallahu a'lam ya. Yang jelas Al-Fatihah. Anda ingat dia baca Al-Fatihah? Iya, tidak perlu antum ingat semuanya baca Al-Fatihah. Jadi kita tahu. Puasa kita juga seperti itu. Puasa yang kita ini, ya Allah kayaknya sia-sia. Kenapa? Anak kayaknya masih nonton hal-hal yang nggak bermanfaat, ya. Dengarkan yang kurang berguna. Itu kita tahu. Insya Allah ketika kita tahu, sadar, kita bertobat, semoga Allah ampuni. Maka nanti di akhir Ramadan ada syariat zakat fitrah. Selain zakat fitrah itu untuk memberikan makan kepada fakir miskin, salah satunya adalah untuk menambal puasa-puasa kita yang bolong-bolong ini. Jadi seperti itu. Kemudian ya, di antara ciri-cirinya ibadah puasa itu diterima, dia jadi orang baik. Karena kebaikan itu melahirkan kebaikan. Jadi kalau antum selesai Ramadan, alhamdulillah, tidak kembali berbuat dosa yang dulu lagi. Alhamdulillah, saat anak kok ya pikiran mau berbuat dosa itu kok hilang sekarang. Itu tanda diterima. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala pernah cerita tentang seorang peminum. Dia suka minum orang ini. Suatu hari di pagi yang dingin sekali, dia keluar pakai jaket, berangkat mau beli biskuit, mau beli makanan jemaah. Kenapa? Karena kalau minum khamr itu kosong perutnya, tidak enak. Maka dia berangkat ke minimarket itu mau beli makanan. Di tengah jalan dia lihat kucing. Anaknya kucing kedinginan. Sebab dia kesian sama itu anak kucing. Akhirnya dia masukkan ke jaketnya. Kemudian dia berjalan menuju ke minimarket itu, nggak jadi beli makanan. Dia belikan susu buat kucingnya. Kemudian dikasih minum, lalu dia nggak jadi minum sudah dia, karena perutnya kosong, dia tidur. Setelah bangun tidur, dia itu jadi benci sama minuman keras. Itu tanda-tanda diterima tadi amalan itu. Artinya dia jadi orang yang lebih baik. Seperti kisah Nabi SAW tentang perempuan pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing. Bukan berarti dia terus jadi pelacur, jemaah, enggak. Artinya setelah dia memberikan minum kepada anjing tersebut, dia diampuni sama Allah Azza wa Jal. Dia berhenti, dia benci dengan perbuatannya. Maka jangan berpikir pelacur ngasih minum anak, kasih minum anjing lagi, besok kasih minum, malam masih melacurkan diri. Na'udzubillah min dzalik. Itu tanda-tanda berarti yang dia sedekahkan bisa jadi belum diterima sama Allah Azza wa Jal. Jika Allah Maha Adil, kenapa setiap bayi yang dilahirkan akan mempunyai status yang berbeda?
Ada yang dengan orang tua lengkap dengan harta yang banyak, dan ada yang yatim atau piatu dengan kondisi ekonomi yang sulit. Masya Allah jemaah. Kata kalau bicara keadilan Allah itu adil kalau memberikan hukuman. Tapi kalau memberikan pahala, Allah itu melebihkan. Makanya kalau kita bicara keadilan Allah, berbuat dosa 1 ditulis berapa? 1. Berbuat ibadah 1 ditulis 10. Kalau bicara tentang kehidupan dunia ini, ahibati fillah, kalau ana punya uang 100 juta, ana kasih beliau 10 juta, ana kasih ini 5 juta, ana kasih itu 3 juta, ana kasih sana 20 juta. Apakah orang yang ana kasih itu pantas mengatakan Ustadz tidak adil? Kata dia, aku mau kasih terserah aku gitu. Kalian nggak punya hak apa-apa sehingga menuntut keadilan dalam pemberian itu. Kenapa? Karena uangnya ana. Apakah kalau ana berbagi ke tetangga ana kasih 10 juta, yang sana kasih 7 juta, mereka pantas datang ke rumah ana mengatakan Bapak tidak adil? Kenapa? Kenapa dikasih sana 10 juta, saya 7 juta? Ya sudah, saya nggak kasih kamu sekalian, sini. Boleh saya katakan itu? Boleh, karena memang ini haknya ana. Dan ini Allah Azza wa Jalla yang punya alam semesta ini. Kemudian ahibati fillah, ada orang yang memandang dunia ini dengan pandangan yang menyilaukan. Ahibati fillah, dunia ini, maka antum lihat orang kafir banyak yang kaya-kaya. Kata Nabi SAW, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah berbagi dunia ini kepada semuanya. Yang Allah cintai, yang Allah tidak cintai, Allah kasih. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Dunia ini tidak lebih dari 1 sayap nyamuk. Di sini tempat ujian, di sini tempat beramal, bukan tempat mendapatkan ganjaran, bukan. Jadi kalau bicara keadilan, nanti antum akan mendapatkan keadilan atas apa yang antum kerjakan. Orang pantas mengatakan saya minta hak saya, oh fadhol, antum bekerja. Tapi antum dikasih, ya katakan alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi kalau bicara keadilan Allah, ya Habib, Masya Allah, Allah hadzal malikul adl. Berdoa di waktu ketika di akhir sholat, sebelum salam, bolehkah berdoa dengan bahasa sendiri? Ini masalah ada khilaf di antara para ulama. Bolehkah kita dalam sholat berdoa dengan selain bahasa Arab? Bukan cuma bahasa Arab ya, selain doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Memang di dalam madhab Syafi'i mereka melarang. Jadi kalau antum mungkin mendengarkan seorang ustadz menjelaskan, sahih. Mereka berpendapat terlarang karena ya harus dengan bahasa Arab dan harus dengan doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya yang dibaca di sana itu. Tapi ana lihat pendapat yang lebih kuat, nggak apa-apa bagi yang tidak mampu berbahasa Arab. Artinya dia nggak mampu. Kalau mampu ya dia harus dengan bahasa Arab. Dia hafalkan doa yang diajarkan Nabi SAW, kemudian dia baca ketika dia sedang sholat itu jamaah. Maka solusinya kalau ragu, ya udah baca doanya di luar sholat. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, baca doanya di luar sholat. Kalau kepingin baca ketika sholat, ya usahakan dihafalkan doa-doa yang diajarkan Allah oleh Rasulnya. Walaupun sekali lagi masalahnya ada khilaf jamaah. Barakallahu fikum. Bolehkah seorang wanita iktikaf di masjid bersama suami? Atau cukup menghabiskan malam Lailatul Qadar di rumah saja? Dan apa saja yang bisa dikerjakan saat malam Lailatul Qadar dalam waktu yang berjam-jam tersebut? Masya Allah. Ya ahibati fillah, perempuan sama dengan laki-laki dianjurkan iktikaf di masjid. Rasulullah SAW pernah iktikaf di masjid, istri-istrinya langsung bikin tenda. Jadi iktikafnya itu pakai tenda aja. Di masjid mereka pasang tenda, masuk ke dalam tendanya tersebut.
Setelah Nabi SAW meninggal dunia, istri-istri Nabi masih iktikaf di masjid. Di 10 hari terakhir mereka beriktikaf. Mana yang lebih utama, di masjid sama di rumah? Tentunya di masjid. Walaupun ada pendapat Al-Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi, beliau berpendapat bahwasanya iktikafnya perempuan di masjid rumahnya itu lebih utama. Bukan di rumahnya, tapi di masjid rumahnya. Ada kan rumah yang punya musola, ya udah dia iktikaf di sana. Ya sama hukumnya dengan di masjid. Itu pendapat Imam Abu Hanifah, tapi pendapat jumhur ulama tetap yang lebih utama di masjid. Yang namanya iktikaf itu al-lubthu fil masjid, yang menetap di masjid. Maka yang mengatakan di rumah, Abu Hanifah tidak mengatakan di rumah, tapi di masjid rumah gitu. Maksudnya tadi musola yang dia pakai untuk sholat. Apa yang dilakukan ahibati fillah? Ini orang bingung ngapain ya di malam itu. Di masa Nabi SAW, di masa para sahabat Nabi, mereka itu sholat malamnya sampai mau sahur ya. Jadi kalau dilakukan, ya sholat. Karena kita biasa baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas, mau sholat 20 rakaat baca itu berapa jam? Sejam gak nyampe. Tahu-tahu ya Allah, masih lama subuhnya ini ya. Ngapain anak? Ya tadi anak anjurkan, sholatnya pegang Quran. Sehingga kita bisa baca ya paling tidak lebih panjang daripada yang kita hafalkan. Setelah itu berzikir. Capek berzikir, beristighfar. Puji Allah Azza wa Jal. Kemudian baca doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bagaimana cara membayar hutang puasa dan apakah ada batasan waktunya? Naam ahibati fillah. Normalnya orang itu membayar utang puasa sebelum datang kewajiban yang selanjutnya. Jadi waktu bayar utang itu berapa bulan? 11 bulan. Dari sejak bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Itu waktu membayar hutang. Tapi kalau ada yang berhalangan, ya nggak ada masalah. Dia bayar kapan dia mampu. Seperti orang sakit. Ada orang sakit yang sakitnya diharapkan sembuh. Tapi sepertinya untuk tahun ini dia belum bisa menggantikan puasanya. Nggak usah bayar fidyah. Bayar fidyah itu untuk orang yang tidak diharapkan sembuh lagi. Ya sudah, kalau engkau diharapkan sembuh, bayar tahun depan nggak ada masalah. Tapi secara hukum normalnya tadi adalah sampai Ramadan selanjutnya datang. Apakah seorang perempuan wajib setiap waktu sholat di masjid? Apalagi untuk waktu sholat subuh dan sholat isya. Subhanallah jamaah. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Kenapa? Memang di banyak masjid itu jamaah perempuannya lebih banyak dari jamaah lakinya. Antum perhatikan, sholat subuh itu ya Allah, bapak-bapaknya kemana? Wallahu alam, apa memang mereka janda-janda yang mendekatkan diri kepada Allah karena udah nggak ada suaminya? Jadi kalau bicara perempuan itu lebih baik sholat di rumah. Bukan bicara wajib ya subhanallah. Perempuan itu tidak diwajibkan berjamaah, tidak diwajibkan berjihad. Enggak. Makanya perempuan itu enggak berangkat perang jemaah. Sholat Jumat juga tidak perempuan itu. Tapi walaupun sholatnya perempuan itu lebih baik di rumah, subhanallah. Ada orang yang tanya, Ustadz mengatakan sholatnya perempuan itu lebih dari 27 kalau di rumahnya. Anak ngomong, anak nggak mengatakan lebih dari 27. Lebih baik daripada dia sholat di masjid. Kalau dia sholat di masjid dapat berapa? Dapat 27. Ya sholat di masjid dia langkahnya dicatat, dapat tuh. Tapi kalau sholat di rumah, dia dapat mana? Dapat lebih baik dari itu. Khairun kata Nabi SAW. Tapi Nabi SAW melarang para suami untuk menghalang-halangi istrinya ke masjid. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan dilarang hamba-hamba perempuan Allah
untuk ke rumah Allah Azza. Jangan dilarang mereka. Sebagian suami enggak. Ya habibati, dia jelaskan kepada istrinya, sholatnya perempuan di rumah itu lebih baik, lebih utama. Masya Allah, dia kasih penjelasan supaya istrinya enggak ke masjid. Kalau istrinya tetap mau ke masjid, tafadhol, jangan dilarang. Karena ada suami-suami yang melarang istrinya ke masjid tapi menyuruh istrinya ke pasar. Bang, mau ke pasar? Oh, tafadhol. Fadhol, barakallahu fiik. Padahal pasar itu tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa ke masjid engkau larang, ke pasar engkau perbolehkan? Seharusnya enggak usah ke pasar. Siapa? Ana yang beli. Masya Allah. Jadi intinya jamaah, bagi perempuan lebih baik sholatnya di rumah, tapi kalau mau ke masjid, monggo. Makanya di Masjid Nabawi itu ada pintu namanya Babun Nisa. Karena istri-istri sahabat itu sholat di masjid. Nabi hanya memberikan arahan. Mereka mau sholat ke masjid, silahkan. Dan di Masjid Nabawi itu dulu nggak ada sitarnya jemaah. Jadi nggak ada pembatasnya. Perempuan makanya soft perempuan yang paling baik, yang paling terakhir. Jadi masuk masjid mulainya itu dari soft terakhir bagi yang perempuan. Karena semakin dekat sama laki semakin buruk softnya mereka. Kemudian Nabi SAW pernah mengatakan, kalau kalian biarkan pintu ini khusus perempuan, supaya nggak berpapasan dengan kaum laki-laki. Akhirnya pintu itu dikenal sekarang dengan Babun Nisa, babnya perempuan. Barakallahu fiik jemaah. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Nah, tambahi lagi jemaah. Ana satu lagi karena tambahan dari ustadznya ya. Ustadz, jika yang mati, jika saya jika saya niat beri takjil tapi ternyata dimakan oleh orang yang tidak berpuasa, gimana pahalanya? Allah akan kasih pahala sesuai dengan niat antum. Ingat Nabi SAW ketika menceritakan tentang seorang yang bersodakoh, tahu-tahu yang nerima pelacur, yang nerima pencuri. Insya Allah itu sudah diniatkan sama dia jemaah. Sudah diniatkan sama dia. Tapi memang ahibati fillah, kita perlu berhati-hati ketika memberikan berbuka. Anak kadang-kadang ngomong sama istri anak, Syuf, kalau ngasih bukaan itu tolong perhatikan orangnya. Kalau tahu nggak puasa jangan dikasih gitu. Karena kadang-kala ada orang-orang yang ya memang la yasum. Kadang-kala juga banyak sedekah Jumat. Yang dikasih adalah yusolli Jumat. Yang dikasih kadang-kala nggak sholat Jumat. Maka lebih baik antum kalau mau ngasih sedekah Jumat itu ketika orang keluar dari masjid. Karena mereka benar-benar habis sholat Jumat gitu. Tapi kalau yang di pinggir jalan kadang-kala wallahu a'lam, kadang-kala dia nggak sholat gitu. Maka kita harus lebih selektif. Kalau kita sudah berusaha maksimal, insya Allah ya udah niatnya tetap dapat walaupun salah sasaran nantinya. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak semua pertanyaan bisa dijawab jamaah karena hari ini bukan hari libur. Kalau hari libur sampai jam 7 kita jamaah. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.